Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita edisi kelima ini tentang kajian yang kita ambil dari risalah yang disusun oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Asyrun yajri thawabuha ba'dal mamat. 10 amalan yang pahalanya akan terus mengalir hingga meninggal dunia. Dan kita masuk pada amalan yang kelima. Amalan yang kelima ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah bina'ul masajid, membangun masjid. Telah berlalu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ada 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir hingga meninggal dunia. Di antaranya adalah aubana masjidan, atau membangun masjid. Dan masjid ini adalah salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil syar'i, yaitu Al-Quran maupun Sunnah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Jadi tempat yang terbaik di atas muka bumi ini adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka memiliki yaitu perhatian untuk memakmurkan masjid ini termasuk di antara tanda keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Ya, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka semoga mereka termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka memakmurkan masjid ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara indikasi keimanan orang yang menunaikan salat, orang yang menunaikan zakat, dan orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak mereka mudah-mudahan akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan makna imarah, memakmurkan masjid itu ada 2. Yang pertama adalah makna secara hissi, makna secara fisik, ya, yaitu dengan membangunnya, kemudian merawatnya, memperluasnya, ya, merenovasinya, bahkan menyiapkan perangkat-perangkat, pengurus-pengurus yang bisa memakmurkannya, dan yang lainnya. Itu adalah memakmurkan masjid secara fisik. Kemudian juga memakmurkan masjid secara maknawi, ya, secara maknawi, yaitu biiqamatis shalah, dengan kita mengerjakan salat, kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran, menghidupkan majelis-majelis zikir. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-36, 37, Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ya, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebutkan di dalamnya nama-nama Allah, dan juga bertasbih kepadanya di pagi maupun di petang hari. Mereka adalah para lelaki yang tidak terlalaikan dari berjual beli, perdagangan, ya. Mereka tidak terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala,
menyebut nama Allah di masjid-masjid, maka termasuk di antara orang yang yaitu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka siapa yang membangun masjid yang dengannya ditegakkan salat, dibacakan Al-Qur'an, disebut-sebut nama Allah Ar-Rahman, disebarkannya ilmu, berkumpulnya kaum muslimin di dalam kebaikan, menyambung hubungan mereka, dan selainnya dari kemaslahatan yang agung, maka sesungguhnya pahala seluruh amal saleh ini akan kembali kepada siapa yang membangunnya saat masih hidup, demikian pula ketika ia sudah meninggal dunia. Wa hadza fadlullah yu'tihi man yasha, dan ini adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian terdapat juga hadis sahih tentang keutamaan yang besar bagi siapa yang membangun masjid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun sebuah masjid yang mengharapkan dengannya wajah Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ya. Jadi di antara keutamaan membangun masjid adalah Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Kemudian saya menjelaskan bahwa pahala membangun masjid ini mencakup barang siapa yang membangun masjid sendiri secara sempurna, ya, jadi donatur tunggal, kemudian mungkin dia juga ikut membangun secara fisiknya. Demikian pula pahala ini juga didapatkan bagi orang yang mengajak orang lain untuk membangun masjid. Jadi kita menyebar flyer agar orang-orang berdonasi, membangun masjid, merenovasi masjid, memperluas masjid, dan lain sebagainya. Maka ini juga mendapatkan pahala. Ya. Dan juga membangun masjid ini tetap mendapatkan pahala yang besar meskipun hanya masjid yang kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang bangun masjid meskipun sebesar sangkar burung atau bahkan yang lebih kecil lagi, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita upayakan dengan amalan yang ringan, tapi pahalanya bisa mengalir sampai kita meninggal dunia. Di antaranya dengan membangun masjid. Baik kita berdonasi secara langsung ataupun kita yang mengeluarkan tenaga. Jadi tenaga kita yang kita kerahkan untuk membangun masjid, ya. Kemudian bisa juga dengan kita mengajak orang lain untuk membangun masjid, bisa juga dengan kita melakukan upaya-upaya yang lainnya. Yang jelas membangun masjid ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan ini sekali lagi mencakup membangun ataupun merenovasi, memperluas, dan lain sebagainya. Maka setiap andil kita dalam upaya pemakmuran masjid secara fisik, apapun yang dikerjakan, pemakmuran secara maknawi, ya seperti membaca Quran, sholat, majelis ilmu yang ditegakkan di masjid, maka setiap yang memiliki andil di dalamnya akan mendapatkan pahala. Ya, baik yang membangun maupun donaturnya, maupun yang mengeluarkan hartanya, maupun yang mengajak orang lain, termasuk juga yang yaitu mempromosikan atau memberikan informasi-informasi tentang apa yang dibutuhkan di dalam pemakmuran masjid tersebut. Ya, ini hal yang sangat ringan, tetapi pahalanya insya Allah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.